Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi yang kedua, mata kuliah statistika 2, materi kita adalah sampling dan sampling distribution. Adapun referensi yang saya gunakan adalah Henderson Statistics for Business and Economics chapter ke-7. Bisa Anda cek di Google Drive di folder ebook. Di situ ada ebook yang saya maksudkan. Indikator capaian dari pertemuan ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan contoh finite population dan infinite population. Kemudian memberikan contoh penggunaan sampling dalam bisnis ataupun ekonomi. Kemudian yang ketiga, melakukan praktek random sampling, simple random sampling. Kemudian yang keempat, menjelaskan konsep sampling distribution itu adalah apa. Dan yang kelima, membedakan antara beberapa teknik sampling selain yang nomor 3. Yaitu ada stratified, cluster, systematic, convenience, dan judgment sampling. Tak lupa kita awali proses pembelajaran kita dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita recall materi yang telah dipelajari di statistika 1 ya, bahwa populasi merupakan seluruh elemen yang akan kita ingin ketahui, yang ingin kita analisis. Kemudian sampel merupakan subset atau bagian dari populasi tersebut. Alasan mengapa kita memilih sampel adalah kita ingin mendapatkan data untuk membuat inferensi, ataupun kadang-kadang dengan teknik sampel tertentu kita tidak bisa membuat inferensi ya. Inferensi ini apa? Inferensi adalah membuat kesimpulan terhadap populasi berdasarkan sampel yang kita ambil. Ini sudah dipelajari di statistika 1. Dan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai populasi. Contoh penggunaan sampling. Yang pertama, members of a political party in Texas sedang ingin mendukung kandidat untuk pemilihan di Senat US. Dan want to estimate the proportion. Pada intinya adalah di sini ingin diketahui berapa sih proporsi para pemilih yang akan memilih kandidat yang diinginkan. Misalnya gini, ada kandidat A, ini adalah misalnya Bu Ani, kemudian ada Pak ada suatu partai begitu ya. Partai ini ingin mengusung si kandidat Papi. Nah, kemudian ingin diketahui dari para pemilih gitu ya. Misalnya ada daftar nama pemilih tetap. Misalnya ada 1.000 orang. Dari 1.000 orang ini berapa sih proporsi yang akan memilih Papi? Nah, kalau kita menganalisisnya adalah 1.000 orang, jadinya pemilihan umum dong, kan nggak mungkin kan? Makanya di sini akan disampel nih, misalnya akan disampel, ini contohnya bukan 1.000 ya, a sample of ada 400 pemilih ini diseleksi, dan 160 dari 400 ini sampel. Jadi misalnya ini ada sekian orang, kemudian diambil 400 sebagai sampel. Dari 400 ini sampel ya, bukan populasi. Dari sampel ini kemudian ternyata 160 orang itu memilih Papi. Nah, maka bisa diestimasi proporsi dari populasi pemilih ini yang memilih kandidat si Papi adalah berapa? 160 dari 400 orang sama dengan 0,4. Ini salah ketik ya, bukan 5, ini enggak ada angka 5. Ini sama dengan titik, ini maksudnya adalah 0,40. Itu contoh dari penggunaan sampling. Tadi di sini daftar pemilihnya tidak diketahui di sini di soal. Daftar pemilih ini adalah populasinya. Kemudian 400 ini merupakan subset bagian dari populasi, yaitu sampelnya. Dari 400 ada sekian yang memilih, maka proporsinya sekian.
Contoh penggunaan yang kedua, suatu perusahaan ban sedang mempertimbangkan memproduksi ban yang baru dengan desain yang baru untuk memberikan peningkatan. Jadi gini ya, ban itu kan memiliki jarak tempuh tertentu sehingga dia nanti harus diganti gitu ya, ban mobil. Nah, kemudian si perusahaan ini menguji 120 ban yang dihasilkan. Nah, dari tes ini didapatkan bahwa sampai ban itu pada tahap tidak boleh digunakan lagi, ya sudah tipis atau sudah usang, ada standarnya tertentu saja, itu mencapai dari 120 ban itu rata-rata tempuhnya adalah 36.500 mil. Maka diestimasi di sini bahwa rata-rata useful life for the population, populasi dari new tire ini, populasi dari ban baru ini adalah sekian. Gitu. 120 ini adalah bannya, kemudian populasinya tidak diketahui. Ini penting untuk memahami bahwa sampel yang dihasilkan ini hanya menghasilkan estimasi. Estimasi kan berarti tidak selalu tepat 100%. Misalnya saya mengestimasi hari ini akan hujan lebat, ternyata nggak lebat tetapi hujan, berarti kan estimasi saya tidak presisi. Itu juga dengan sampel, karena sampel itu adalah bagian dari populasi, maka kemungkinan besar hasil yang kita dapatkan hitungan dari sampel itu tidak tepat mencerminkan populasi yang kita ingin analisis. 40% populasi dari tadi pemilih tetap itu akan menjagokan si papi tadi. Dan kita juga tidak berharap bahwa rata-rata ban itu akan memiliki waktu tempuhnya ini 36.500 mil. Ini tadi dari contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. The reason is simply that the sample. Kenapa begitu? Kenapa kita itu tidak perlu do not expect gitu ya, don't expect too much, jangan berharap terlalu gitu ya. Kenapa begitu? Karena bahwa sampel ini mengandung sampel ini hanya merupakan suatu bagian, a portion of the population, a subset gitu kan. Some sampling error ini pasti kemungkinan akan ada gitu. Sampling error ini sendiri nanti ada pembagiannya ya. Sebabnya kenapa gitu nanti ada pembahasan tersendiri. Dengan metode sampling yang proper, maka sebisa mungkin nanti hasil dari sampel ini memberikan estimasi yang bagus gitu terhadap populasi. Makanya kita perlu mempelajari beberapa metode sampling. Karena dengan karakter populasi tertentu kita membutuhkan sampling methods yang tertentu pula. Nah, ini adalah urgensi. Kenapa sih kita perlu belajar mengenai sampling? Kemudian sampling frame dan finite population. Pada contoh yang pertama tadi, yaitu pemilih, sampled population itu adalah seluruh pemilih yang terdaftar di Texas. Dan frame ini adalah seluruh daftar orang-orangnya. Anis, Budi, kemudian Cici, Dedi, dan seterusnya. Ada ini list seluruh pemilih, ini disebut sebagai frame. Because the number of registered voters in Texas ini adalah jumlah yang tetap gitu ya, finite itu terbatas gitu. Finite list dari voternya ini finite. The first example is ilustrasi dari sampling from finite population. Nah, jadi sudah bisa diketahui bahwa finite population itu populasinya terbatas. Kita tahu ada jumlahnya, yaitu tadi ini adalah jumlah seluruh pemilih yang terdaftar. Kemudian apa itu infinite population? Populasi ban gitu, tadi ada ban yang sampel kedua ini tadi, ini lebih sulit untuk didefinisikan populasinya. Karena sampel 120 ban itu didapatkan dari suatu proses produksi pada suatu titik waktu. Contoh yang pertama, ini merupakan finite population karena populasinya terbatas. Ada data mengenai jumlah pemilih yang terdaftar. Contoh yang kedua merupakan infinite population karena ini merupakan hasil sampling dari
suatu proses produksi yang senantiasa berjalan, dan tadi kita cuma sampling pada satu titik waktu. Jadi infinite population itu biasanya adalah ada suatu proses di situ. Tadi contohnya adalah ban, maka ada proses produksi yang terus meneruskan, yang beroperasi sepanjang waktu. Ini biasanya merupakan infinite population. Contohnya tadi itu dalam suatu lini produksi, kemudian repeated experimental trial di laboratorium, ada eksperimen yang diuji coba terus-menerus. Kemudian transaksi yang terjadi di bank itu kan juga terus-menerus begitu ya, ada proses. Sebuah telepon di service center misalnya. Kemudian banyaknya pelanggan yang masuk ke dalam suatu toko, itu juga infinite population karena itu adalah berlangsung sepanjang waktu, terus-menerus ada. Nah, ini tadi adalah beberapa konsep yang perlu teman-teman pelajari. Kita lanjut ke konsep yang kedua, yaitu mengenai selecting a sample. Sampling from finite population. Statistisi merekomendasikan memilih probability sample saat sampling. Maksudnya adalah begini. Dalam sampling, kalau Anda mendengar kata sampling ini adalah proses mengambil sampel. Saya misalnya punya di satu kelasnya ada 37 mahasiswa. Saya ingin sampling, berarti saya ingin mengambil sampel gitu ya konsepnya. Nah, ada di sini istilah lagi adalah probability sample. Teman-teman bisa browsing perbedaan probability sample dan non-probability sample. Probability sample ini adalah kalau setiap elemen dari populasi ini memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Contohnya, di kelas ini saya mau ngambil sampel mahasiswa. Kalau saya memilih yang dekat dengan saya, posisinya di posisi duduk yang paling depan. Berarti itu bukan probability sample. Karena mahasiswa yang lebih jauh dari saya memiliki peluang yang lebih kecil untuk saya jadikan sampel. A simple random sample. Untuk memilih simple random sample. Jadi simple random sampling ini merupakan salah satu contoh metode dalam probability sample. Di sini ada contoh, kalau di buku yang Anderson and Sweeney itu ada contoh data manager, daftar ada manager, EAI manager. Maka kemudian ingin disampel. Jadi di data tersebut ada 2.500 manajer dalam data. Nah, kemudian ingin disampling. Kalau kita mau melakukan simple random sample ya, maka kita akan mengambil sampel di mana setiap orang di data tersebut ada 2.500 manajer ini memiliki kesempatan yang sama untuk terambil. Gimana caranya? Ini caranya adalah menggunakan contohnya dengan tabel angka acak. Random numbers atau angka acak. Ini adalah tabel angka acak yang ada di buku tabel 7.1. Ini angkanya acak aja begitu. Nah, kemudian kita bisa, misalnya saya mau ngambil sampel 30. Maka saya mau milih kolom yang pertama. Kolom yang pertama ini disebut kolom ya. Ini kolom yang pertama. Saya mau memilih kolom yang pertama, kemudian tadi kan ada 1 sampai dengan 2.500 manajer. Maka data itu seperti ini 1 sampai 2.500, lalu ada namanya si A, si B, si C dan seterusnya. Nah, 2.500 ada 4 digit ya ini ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian saya akan memilih misalnya di sini ada berapa digit nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti misalnya saya hanya akan mengambil 4 digit yang terakhir. Saya akan melihat digit yang terakhir di sini. 3.271. Ada nggak manajer yang mendapatkan nomor urut sekian? Oh, nggak ada kan, ini maksimal 2.500. Berarti angka-angka yang lebih dari 2.500 ini kita eliminasi. Ini nggak bisa kita pakai gitu. Kemudian, nah ini 1628. Oh, berarti manajer yang nomor 1628 ini menjadi sampel saya. Nah, dapat 1 nih.
Jadi ini random, acak gitu, kita nggak milih-milih. Kita milihnya di sini, kita langsung pilih angka dari sini. Kemudian kita lanjutkan, ini coret. Nah, dapat lagi nih 4 angka terakhir 052. Berarti kita akan sampel responden dengan nomor 052. Ini jadi sampel yang kedua. Lanjut lagi, ini 6 ribuan coret. Ada nih 0,0711, berarti nomor 711 711 ini menjadi sampel kita. Nah, ambil, dicoret gitu. Ini adalah 2452 nih, bisa ya. Nomor 2452 dan seterusnya. Pokoknya lebih dari 2500 kita nggak pakai karena nggak ada manajer dengan nomor urut sekian. Ini dapat lagi 585. Seperti itu sampai nanti kita dapat angka misalnya sampai 30 manajer. Ini tadi baru dapat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kita bisa kok acak, saya nggak mau kolom pertama, saya mau baris kedua, boleh? Baris kedua misalnya yang ini ya. Baris kedua berarti di sini. Nah, baris kedua ini saya ambil. Lalu saya cek angka-angka yang kurang dari atau sama dengan 2500. Ini kita ambil 4 angka terakhir karena tadi ini kan ada 4 angka. Nah, ini 9.000 coret, nggak masuk hitungannya. 5.000, 9.000 ini coret. Ini ada 1041. Berarti responden ke 1041 jadikan sampel dan seterusnya. Itu namanya cara mengambil sampel menggunakan simple random sampling. The first 7 4-digit random number are. Kalau ini contohnya akan digunakan, ini yang baris terakhir, akan digunakan the first row pada baris pertama tabel ini dan bergerak dari kiri ke kanan. Nah, first row berarti yang di sini ya, dari 63271 sampai ke kanan. Nah, ini mau diambil jadi sampling. Itu ini kan 3000 coret. Ini dapat nih 1744, 1102. Ini coret 074, lalu ada ini coret, ini juga coret dan seterusnya. Ini 7 dari 4 digit angka. Yang pertama dari baris pertama tadi adalah ini 63277, ini tadi yang baru nih 63271, 599 16327 ini masih 63. Oh, kalau yang ini diambilnya itu angkanya 4 angka di depan. Kalau tadi saya mencontohkannya kan 4 angka yang di belakang, ini 4 angka yang di depan. Jadi 6327, 5998, 174, 5110 gitu. Ya nggak, bener nggak? 1599. Oke, kalau yang di sini contohnya angkanya nggak ada yang dicoret, tetapi dia dipakai semua. Contohnya ini saya hapus dulu. Clear all ink on slide. Nah, 6327, kemudian 1599, kemudian 8671. Kita coba cek. Ya, begitu caranya ya. Jadi dia semua angka diambil, cuma diambil 4 gitu. Kenapa 4? Karena tadi 1 sampai 2500, N-nya 2500, ini adalah 4 digit, maka diambil 44. We can now use these 4-digit random numbers untuk memberikan each manager in population an equal chance. Jadi caranya mirip, bisa macam-macam tadi cara mengambil angkanya ya, bisa sudah contohkan. Yang penting acak gitu. Kemudian ini ada konsep sampling with replacement and without replacement. Yang dimaksud dengan replacement ini adalah dikembalikan gitu. Misalnya yang paling gampang kalau simple random sampling itu sebenarnya arisan. Kita punya, bukan arisan juga ya,
Soalnya begini, saya punya 1 sampai dengan 10 orang dengan nama-nama yang ada, misalnya Ani, Budi, dan seterusnya. Nama-nama ini akan saya tulis di sebuah kertas yang kecil. Lalu saya bulat-bulatkan begitu ya menjadi silinder. Kelasnya saya gulung, dibulat-bulatkan, maka ada 10 gulungan kertas kecil. Ada 10 gulungan kertas kecil, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, sampai 10 gulungan kertas kecil. Kemudian seluruh gulungan ini saya masukkan ke dalam suatu bejana. Biasanya bejana yang bikin contoh itu adalah bentuk yang seperti akuarium ya, yang bulat seperti ini. Nah, ini saya masukkan ke sini semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kertas gulungan ini saya masukkan. Kemudian bejana ini akan saya obok-obok, lalu saya ambil. Nah, saya ambil pakai tangan. Ambil gulungan yang pertama ini. Saya ambil, keluar namanya Ani. Nah, kemudian ini pada sampel yang pertama. Saya misalnya mau ngambil 3 sampel. Setelah kertasnya Ani ini saya ambil, kalau saya masukkan lagi kertasnya Ani ini, gulungannya saya masukkan lagi, maka ini adalah sampling dengan replacement. Kalau without replacement gimana? Berarti setelah saya ambil kertasnya yang bernama Ani ini, saya nggak masukkan lagi. Kertasnya akan menjadi 9 kertas gulungan. Itu kalau without replacement. Jadi saya tidak mengembalikan. Ini kalau bahasa Indonesianya adalah sampling dengan pengembalian. Dan ini sampling tanpa pengembalian. Replace ini kan tempat, ya dikembalikan lagi ke tempatnya, begitulah. Oke, seperti itu. Kemudian kalau kita merefer ke simple random sampling, kalau nggak diketahui lebih lanjut, maka kita mengasumsikan bahwa sampling tersebut tanpa pengembalian. Misalnya ini ada dari suatu bejana tadi ada 10. Saat saya sudah ambil 1, awalnya 10, saya ambil 1, maka tinggal 9 gulungan. Saya ambil lagi 1 gulungan, maka tinggal 8 gulungan. Begitu, without replacement, nggak dikembalikan lagi. Nah, banyaknya different simple random samples size n yang dapat diambil dari suatu populasi n. Misalnya adalah di sini ada 10 tadi ya n-nya, banyaknya populasi. Saya mau ambil n-nya itu 3. Nah, berapakah banyaknya gitu ya? 3 ini kan bisa saja ABC, bisa saja BCA, bisa saja kok BCA sama ABC sama aja. Bisa ABC atau enggak BCD gitu kan, macam-macam ya. Nah, banyaknya ini kan baru 1, 2, baru 2 yang saya list. Ini kan akan sangat banyak kemungkinannya. Nah, kemungkinannya banyaknya sampel, banyaknya different simple random samples. Jadi banyaknya kombinasi ini ya. Ini sebanyak ini rumusnya. N faktorial dibagi ya. N faktorial itu adalah 10 faktorial. Di sini tadi 10 dibagi dengan n-nya 3. Kemudian dalam kurung 10 dikurangi 3 faktorial. Faktorial itu apa? Faktorial itu misalnya adalah 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini sama dengan 6, ini sama dengan 24, dan seterusnya. Itu banyaknya sampel yang akan terbentuk. Kemungkinan sampel yang terbentuk kalau saya ngambil 3. Nanti ini untuk apa? Bisa untuk menghitung berapakah peluang gitu ya. Di sini ada 10 orang kan. Misalnya 10 dari 3 ini tuh akan mendapatkan undian, akan mendapatkan kesempatan yang sangat berharga, misalnya bisa student exchange ke Oxford University misalnya. Nah, dari 10 mahasiswa ini, misalnya ini ada 10 mahasiswa, berapakah peluang si A akan terambil? Nah, gitu. Nanti peluangnya adalah bisa dengan menghitung ini dulu.
Kemudian dengan N sama dengan 2500, tadi kan contoh yang manajer itu ya ada 2500 orang, akan diambil sampel sebanyak 30, maka berapakah banyaknya simple random sample? Sampel-sampelnya berapa ini kemungkinan? Banyak sekali, sampai 2,75 kali 10 pangkat 69. Berarti 10 kemudian nolnya adalah 69. 69,00. Kemudian bagaimana sampling di populasi yang bersifat infinite? Dengan infinite population kita tidak bisa mengambil simple random sample karena kita tidak bisa mengkonstruk frame. Frame tadi adalah seluruh daftar orang yang ada di populasi. Kalau itu orang gitu ya, kalau perusahaan ya perusahaan. Kalau di infinite population, statistician merecommend selecting what is called a random sample. Jadi bukan simple random sample. Ini SRS itu kalau populasinya adalah finite. Finite itu apa definisinya? Kita bisa mendefinisikan frame-nya. Kalau kita punya populasi yang infinite, kita hanya bisa melakukan random sample. Lalu random sample of size n dari suatu infinite population itu yang sampel yang diambil dengan dua kondisi ini harus terpenuhi. Yang pertama bahwa setiap elemen yang diambil ini datang dari populasi yang sama. Kemudian yang kedua, setiap elemen diseleksi secara independen atau saling bebas, tidak saling mempengaruhi. Contohnya, sampling pada proses QC. QC itu adalah quality control. Teman-teman kalau di perusahaan-perusahaan itu pasti ada quality control ya. Misalnya di perusahaan Indomie itu setiap hari atau setiap apa ya saya lupa, berkala jadi ya, ada QC yang akan mengetes rasa Indomie yang sudah dihasilkan di lini produksi, diambil, dimasak, kemudian dirasain gimana rasanya, itu di quality control. Dan hal-hal yang lain, bukan cuma rasa ya, jumlah misalnya, volume, misalnya ada teh gelas, kemudian volumenya ini akan dikontrol, bener nggak sih sebanyak apa yang tertera di botol atau di gelasnya begitu. Dan seperti yang sudah kita pelajari bahwa kalau di proses produksi itu maka termasuk ke dalam infinite population. Untuk spesifik kita misalnya adalah suatu produksi yang mengisi suatu kotak sereal makan yang rata-rata beratnya adalah 24 ons. Kemudian disampel sebanyak 12 kotak yang telah terisi. Kemudian ditentukan apakah proses produksi itu beroperasi dengan proper atau benar, atau mungkin ada kesalahan malfungsi mesin pengisinya gitu. Maka perlu dicek. Dari 12 box ini nanti akan dicek bagaimana rata-ratanya. Tadi ini kan infinite population ya. Untuk bisa random sampling ini tadi, kondisi yang pertama harus setiap elemen datang dari populasi yang sama. Dalam suatu proses produksi semacam ini, concern terbesar kita adalah bagaimana bisa mendapatkan sampel yang memenuhi kondisi pertama, bahwa sampel itu ada dari populasi yang sama. Jadi karena mereka dalam satu produksi, maka kondisi pertama ini terpenuhi ya, dari populasi yang sama. Kemudian untuk memenuhi ini maka pastikan bahwa kotak sereal tadi diambil pada suatu waktu yang tidak terlalu jauh. Jangan diambil sekarang sama minggu depan, kan terlalu jauh ya. Nah, kemudian cara ini membuat penginspeksi ini menghindari kemungkinan selecting some box yang pada proses produksi itu tidak beroperasi secara proper. Misalnya hari ini sama minggu depan. Pas minggu depan itu pas mesinnya itu pas nggak bagus gitu, maka nanti hasilnya pasti akan beda jauh. Jadi populasinya beda gitu. Kemudian second kondisinya tadi adalah diambil secara saling bebas. Setiap elemen itu saling bebas. Ini dipenuhi dengan apa? Bahwa designing production process sehingga setiap box ini diisi secara independen. Pasti ya, karena namanya mesin pengisi kotak sereal ini kemungkinan adalah
Satu alat ini akan mengisi satu, kemudian satu begitu kan. Jadi kondisinya terpenuhi dua-duanya. Baik, yang pertama adalah populasinya sama, kemudian yang kedua bahwa ada independensi antar sampel. Nah, demikian mengenai beberapa topik, kita akan lanjut ke sampling distribution. Kita syukuri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.